Salam sehat, Namo Buddhaya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Mari kita mulai belajar bersama. Dan materi kali ini adalah melaksanakan ziarah ke tempat suci. Pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan tentang tempat-tempat apa saja yang patut dikunjungi oleh umat Buddha. Adakah di antara kalian yang pernah melaksanakan ziarah ke tempat-tempat suci? Mari kita belajar memahami apa itu ziarah, apa tujuan ziarah, dan apa manfaatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ziarah diartikan sebagai kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia, makam, dan sebagainya. Hampir semua agama dan kepercayaan memiliki tempat-tempat yang patut dikunjungi atau untuk berziarah, yaitu tempat yang memiliki nilai historis dan nilai spiritual dalam keagamaan dan kepercayaan. Mengunjungi tempat-tempat suci atau yang disakralkan dalam agama Buddha dikenal dengan istilah Dharma Yatra dalam bahasa Sanskerta atau Dhammayata dalam bahasa Pali. Tradisi Dharma Yatra muncul pertama kali yaitu pada masa pemerintahan Raja Asoka. Apakah kalian pernah mendengar siapa itu Raja Asoka? Saya yakin pernah mendengar karena pernah diputar filmnya di televisi Indonesia, televisi swasta maksudnya. Raja Asoka adalah pemimpin kerajaan Magadha. Beliau adalah putra dari Raja Bindusara. Nah, 20 tahun masa pemerintahannya Raja Asoka mengunjungi tempat kelahiran Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini. Dan di sana beliau membangun pagar serta pilar yang terbuat dari batu untuk menandai kunjungannya ke tempat tersebut. Selain itu juga Raja mengunjungi tempat Sang Buddha pertama kali membabarkan Dhamma, yaitu Taman Rusa Isipatana di dekat Benares, dan tempat Sang Buddha wafat yaitu di Kusinara, termasuk kota Sawati dan Wesali, yaitu tempat-tempat yang sering disinggahi oleh Sang Buddha pada masa itu. Yang dilakukan Raja Asoka mengunjungi tempat-tempat tersebut sesuai dengan penjelasan Sang Buddha yang terdapat dalam Mahaparinibbana Sutta, bahwa tempat-tempat tersebut adalah sangat patut atau layak untuk dikunjungi oleh umat Buddha. Nah, kemudian apa tujuan melaksanakan Dhammayatra? Ada yang tahu apa tujuan melaksanakan Dhammayatra? Berkunjung ke tempat suci atau berdhammayatra dapat menumbuhkan motivasi untuk umat Buddha dalam meyakini, belajar, dan sekaligus mempraktekkan Dhamma. Tujuan Dharma Yatra adalah yang pertama sebagai bentuk penghormatan untuk mengenang keagungan serta jasa Guru Agung Buddha, di mana beliau telah menunjukkan, telah mengajarkan manusia bagaimana cara mengakhiri penderitaan. Yang kedua, menumbuhkan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha atau Tiratana. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan terhadap tempat-tempat yang disakralkan dalam keagamaan Buddha. Dan yang keempat adalah menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya nilai-nilai luhur peninggalan yang bersejarah, serta turut melestarikan cagar budaya. Yang tidak kalah penting dari hal tersebut adalah sebagai upaya mempertahankan ajaran Buddha
Karena dalam Saddhamma Patirupaka Sutta, salah satu penyebab agama Buddha akan ditinggalkan oleh manusia yaitu jika biku, bikuni, upasaka, dan upasika tidak lagi menghormati Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka ajaran Buddha akan ditinggalkan oleh manusia. Untuk itu, sudah sepatutnya umat Buddha yang memiliki biaya dapat menjalankan Dharma Yatra. Nah, kemudian apa manfaat dari Dhamma Yatra? Tentu Dhamma Yatra tidak sebatas berwisata. Namun melaksanakan Dharma Yatra harus dengan rasa hormat dan memiliki motivasi yang benar. Manfaat Dharma Yatra yang pertama adalah akan terinspirasi terhadap nilai-nilai keagungan Sang Buddha dan warisan Buddha yang membangkitkan spiritual. Kedua adalah memurnikan jejak karma. Ketika kita melaksanakan Dhamma Yatra dengan sikap yang baik, dengan motivasi yang benar, maka akan menekan kama buruk kita. Karena berdhamma yatra adalah perbuatan baik yang sangat besar. Dan tidak semua orang memiliki kesempatan tersebut. Ketiga, melakukan karma baik. Tentu kegiatan Dhamma Yatra akan diisi dengan melaksanakan puja bakti, meditasi di tempat-tempat suci. Karena hal ini dilakukan di tempat yang berhubungan dengan Sang Buddha, dengan kehidupan Buddha, dan tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mengunjungi, maka akan meningkatkan kesadaran spiritual. Dan keempat adalah setelah meninggal terlahir di alam surga. Pernyataan ini dijelaskan oleh Sang Buddha kepada Bhikkhu Ananda yang terdapat dalam Mahaparinibbana Sutta, bahwa bagi mereka yang penuh dengan keyakinan yang kuat melakukan ziarah ke tempat-tempat itu, maka setelah meninggal dapat terlahir di alam surga atau Sagaloka. Nah, alasan mengapa melakukan Dhamma Yatra dapat terlahir di alam surga? Menurut agama Buddha, alam yang dituju setelah kematian ditentukan pada gambaran pikiran pada saat detik-detik seseorang akan meninggal. Dan jika melakukan Dhamma Yatra dengan penuh keyakinan, dengan penuh hormat, maka akan mengkondisikan ingatan berdhamma yatra pada saat detik-detik seseorang akan meninggal. Karena Dhamma Yatra adalah hal yang sangat baik, maka akan mengkondisikan terlahir di alam yang sangat baik. Nah, dapat kita simpulkan bahwa istilah ziarah dalam agama Buddha disebut sebagai Dhamma Yatra. Dalam Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha menyebutkan ada 4 tempat yang patut dikunjungi oleh umat Buddha. Yang pertama adalah Taman Lumbini, Buddhagaya, Taman Rusa Isipatana, dan Kusinara. Tujuan Dharma Yatra secara sederhana adalah untuk menumbuhkan sada atau keyakinan terhadap Tiratana, bentuk penghormatan kepada Guru Agung Buddha, meningkatkan pengetahuan sekaligus melestarikan ajaran Buddha. Dengan berdhamma yatra akan mendapatkan manfaat atau pahala, yaitu setelah kematian terlahir di alam surga. Tapi dengan catatan, pada saat berdhamma yatra harus dengan penuh keyakinan. Demikian materi tentang Dhamma Yatra. Apakah kalian sudah memahami tentang pengertian Dhamma Yatra, tujuannya dan manfaat dari Dhamma Yatra? Jika belum, silakan baca kembali dan tonton ulang videonya. Dan jika sudah, silakan kerjakan latihannya dan penilaian. Jika sudah selesai, bisa dilanjutkan membaca dan menonton video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.